Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramini Harahat SST, MCAP dengan NIDN 10151184004. Saya sebagai dosen dan pegawai tetap di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Saya bekerja di Institut Kesehatan Helvetia sejak tahun 2017. Selama saya menjadi dosen di Institut Kesehatan Helvetia, saya sudah memiliki 2 haki, yaitu yang pertama haki buku ajar yang berjudul Keterampilan Dasar Kebidanan 2 dengan nomor sertifikat 000182634. Dan yang kedua yaitu karya ilmiah pengabdian masyarakat yang berjudul Cooking Class, makanan tambahan balita dengan pemanfaatan daun kelor dengan nomor sertifikat 000268375. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Terdiri dari 5 SKS, 2 SKS teori, dan 3 SKS praktek. 2 SKS teori terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan waktunya yaitu 100 menit, sedangkan untuk praktek terdiri dari 14 kali pertemuan dengan waktu 300 menit. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mendokumentasikan dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir, dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta evidence-based berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi. Capaian lulusan mata kuliah yang saya ampu yaitu setelah mendapatkan pembelajaran asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, mahasiswa dapat mengaplikasikan langsung kepada klien di lapangan, baik di BPM, klinik, puskesmas, maupun di rumah sakit. Capaian yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menginterpretasikan perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan, menginterpretasikan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, mampu memberikan kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan skala persalinan, mampu menganalisa konsep dasar asuhan persalinan, mampu menganalisa asuhan ibu bersalin, mampu menganalisis penyakit dan komplikasi persalinan, mampu mengevaluasi asuhan pada ibu bersalin, mampu mengevaluasi adaptasi bayi segera setelah lahir, mampu mengevaluasi pendokumentasian asuhan persalinan pada bayi baru lahir. Materi pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir adalah pertemuan pertama membahas perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan, yaitu perubahan fisiologis pada ibu kala 1 persalinan, yaitu sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem pencernaan, suhu tubuh, sistem perkemihan, perubahan endokrin, perubahan integumen, dan perubahan muskuloskeletal. Pertemuan kedua, perubahan psikologi pada kala 1, yaitu perubahan psikologi dan dukungan bidan pada proses adaptasi psikologi kala 2,
Kemudian, perubahan fisiologi dan psikologi kala 2 persalinan meliputi perubahan pada uterus dan organ dasar panggul, dan perubahan psikologi pada kala 2 persalinan. Pada pertemuan ketiga, membahas perubahan fisiologis dan psikologis, yaitu kala 3 persalinan dan kala 4 persalinan. Pertemuan keempat, membahas mengenai kebutuhan dasar ibu bersalin kala 1, yang meliputi dukungan fisik dan psikologis, kebutuhan cairan dan nutrisi, kebutuhan eliminasi, dan pengurangan rasa nyeri. Pertemuan kelima, membahas mengenai kebutuhan dasar ibu bersalin pada kala 2, memberikan dukungan, menjaga kebersihan diri, mengatur posisi dan kenyamanan ibu. Selanjutnya, kebutuhan dasar ibu bersalin pada kala 3 dan kebutuhan dasar ibu bersalin pada kala 4. Pertemuan ke-6 membahas konsep dasar asuhan persalinan yang meliputi sebab-sebab mulainya persalinan, mulai dari tahap persalinan, tujuan asuhan persalinan, serta tanda-tanda persalinan. Kemudian, kompetensi bidan dalam asuhan selama proses persalinan dan kelahiran. Pertemuan ke-7, asuhan pada ibu bersalin kala 1, meliputi manajemen kala 1, identifikasi masalah, menilai data, dan membuat diagnosa. Kemudian, membuat rencana asuhan. Pertemuan ke-8 membahas asuhan kala 1, meliputi dukungan persalinan, pengurangan rasa sakit, persiapan asuhan kala 1 persalinan. Pertemuan 9 membahas asuhan kala 1, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis ibu dalam keluarga, serta asuhan sayang ibu selama kala 1 persalinan. Pertemuan 10, penyulit dan komplikasi kala 1, membahas mengenai tanda bahaya kala 1, membuat keputusan klinik yang tepat dan merujuk ibu jika perlu secara tepat, waktu, dan optimal. Pertemuan 11 membahas asuhan ibu bersalin kala 2 yang meliputi pemantauan maternal, kontraksi, tanda gejala kala 2. Pertemuan 12, asuhan ibu bersalin kala 2 meliputi keadaan umum, kemajuan persalinan, pemantauan janin. Pertemuan ke-13, asuhan ibu bersalin kala 3 membahas memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan pada kala 3, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi, penyulit dan komplikasi pada kala 3, yaitu perdarahan kala 3, perlukaan jalan lahir, motivasi dan pendampingan selama kala 3. Pertemuan 14, asuhan ibu bersalin kala 4. Strategi perkuliahan. Strategi pembelajaran menggunakan metode student-centered learning dengan metode hybrid. Mahasiswa diarahkan untuk lebih aktif di kelas dan di laboratorium. Mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri dan mencari bahan referensi melalui internet maupun buku-buku yang berhubungan dengan materi yang dimanfaatkan sebagai bahan diskusi setelah ceramah interaktif di dalam kelas. Sebab dosen hanya bertindak sebagai fasilitator dan memandu di setiap aktivitas mahasiswa, baik tatap muka di kelas maupun pada pertemuan-pertemuan di luar kelas. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas membuat media sesuai dengan materi yang akan ditampilkan. Mahasiswa dituntut dalam melaksanakan diskusi dan belajar mengenai berdiskusi yang baik. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan 2-4 orang. Masing-masing kelompok diberi topik sesuai dengan yang tertera di RPS.
Setiap kelompok diminta menulis paper atau makalah, kemudian dipresentasikan konsep setiap topik yang diberikan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman konsep setiap topik yang diberikan. Di samping itu, mahasiswa secara individu diminta untuk menulis makalah dan review literatur, media pengajaran, asuhan kebidanan, persalinan, dan kehamilan. Pada akhir pertemuan perkuliahan dilakukan seminar kelompok dan presentasi tugas individu mahasiswa. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir, yaitu penilaian dapat dilakukan dalam bentuk harian atau keaktifan mahasiswa, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Harian atau presentasi yang diambil yaitu 10%, kemudian tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan UAS 40%. Langkah-langkah dalam pengajaran terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pendahuluan mencakup salam, ya, memberikan salam kepada mahasiswa, kemudian apresiasi, menjelaskan tentang manfaat pokok bahasan, kemudian menjelaskan kompetensi-kompetensi dalam Q dan T. Penyajian menjelaskan materi pokok bahasan dan sub pokok bahasan, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, memberikan waktu kepada mahasiswa untuk bertanya, dan memberikan dan menjawab pertanyaan mahasiswa, mendemonstrasikan prasat, dan memperhatikan mahasiswa melakukan demonstrasi. Penutup, mahasiswa, dosen merangkum seluruh aktivitas yang sudah dilakukan pada kegiatan tersebut, kemudian mengevaluasi dengan pertanyaan secara lisan, kemudian menutup perkuliahan. Dengan penjelasan rancangan pembelajaran saya ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran, dan video pembelajaran ini sudah saya share melalui link YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu yang lain. Kita mulai aja ya. Mengingat waktunya kan nggak terlalu lama nih. Ya, nggak terlalu lama. Jadi, untuk sekarang mungkin boleh di-unmute dulu apanya semua ya. Nanti kalau posisi tanya jawab baru dinyalain mikrofonnya ya. Oke. Ini semester berapa? Lupa saya. 3 ya? 3, Bu. 3 ya. Ini mahasiswa yang kemarin sama saya di kehamilan ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke. 2. Oke. Nah, sekarang saya akan membawakan asuhan persalinan dan bayi baru lahir ya. Nah, ada yang tahu apa itu persalinan? Jadi saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya. Saya nggak perlu perkenalkan diri karena kita sudah perkenalan diri pada mata kuliah kemarin. Ya, biar lebih efektif kegiatan kita ya. Oke. Apa itu persalinan? Sebelum saya masuk menjelaskan tentang konsep dasar persalinan. Ada yang tahu persalinan itu apa? Nah, Bu, menurut Ara, Bu, persalinan itu sebuah ibu yang mengeluarkan bayi dan sebuah plasentanya dari selaput janin. Melahirkan anak dan melahirkan plasenta. Ya, oke. Yang lain Iya, ada? Yang lain ada? Silakan. Kameranya dinyalain ya? Saya nggak mau kameranya nggak dinyalain. Yang kameranya nggak dinyalain kan saya remote. Ya, bisa aja tuh nyalain tapi sambil jalan-jalan. Ya, saya nggak mau. Kalau mau kuliah, kalau nggak mau masuk di
room saya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, yang nggak nyala kameranya akan saya remote. Ya, Nabila, nyalakan Nabila. Nggak nyalain kameranya. Nanti nggak ngerti. Ini mata kuliah inti. Ya, ini mata kuliah inti, jadi penting sekali kalian pelajari. Ya, ini berkaitan dengan keterampilan kalian nantinya. Ya, jadi harus paham ya di mata kuliah persalinan. Nah, kita pertama sekali ini pertemuan kita pertama sekali ini nanti saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar persalinan. Ya. Nah, apa itu pengertian persalinan? Nah, tadi si Ara sudah menjelaskan apa itu persalinan. Ade Rohani ini nggak nyalain kamera. Nah, persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan. Ya. Jadi ada serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Ya. Jadi secara pengertiannya. Ya, jadi persalinan itu adalah pengeluaran bayi dan plasenta, ya, pengeluaran bayi dan plasenta dengan usia kehamilan yang cukup bulan atau hampir cukup bulan. Ya, jadi ada juga persalinan yang tidak cukup bulan, seperti misalnya persalinan prematur. Nah, persalinan prematur itu nanti ketika dia dilahirkan maka harus ada proses pematangan paruh dulu, ya, supaya bayinya bisa kuat atau bisa hidup di luar dengan sehat, ya. Nah, beberapa pengertian di sini nanti mungkin kalian bisa baca ini dari berbagai sumber. Sebentar ya. Ibu, mohon maaf, sorry Bu, Ibu mute. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa pengertian persalinan menurut berbagai macam teori. Ya, di sini ada nanti dari Salono, dari Heath, dan dari Manuel Ban. Pengertian ini nanti mungkin kalian bisa baca sendiri. Ya, hampir mirip tapi berbeda-beda pengertiannya. Nanti kalian bisa baca di sini. Kalau menurut Sarwono itu persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Ya, kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Ya, jadi proses persalinan di sini yang diartikan atau yang diartikan oleh beberapa penulis ini persalinannya ini secara normal. Ya, hampir semuanya ini diartikan secara normal. Ya, nah, kemudian ini ada beberapa jenis persalinan. Nah, yang pertama adalah persalinan spontan, persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Nah, sebelum kita sampai kepada apa itu persalinan spontan, buatan, dan anjuran, ada yang tahu apa itu persalinan? Saya bisa jelaskan. Boleh, silakan. Halo? Halo? Ya, silakan. Ada yang tahu apa itu jenis-jenis persalinan? Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Nah, di sini tadi ada 3 jenis persalinan.
Ada spontan, buatan, dan anjuran. Spontan itu adalah persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir. Ya, jadi persalinan normal, ya, persalinan normal. Lahirnya melalui vagina, ya, vagina ibu. Nah, persalinan buatan yaitu persalinan dibantu oleh tenaga dari luar, misalnya ekstrasi forceps atau dilakukan dengan operasi cesarean. Nah, sedangkan persalinan anjuran adalah persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban atau pemberian pitogen atau prostaglandin. Ya, jadi itu yang membedakan ya antara 3 jenis persalinan. Ada spontan, spontan itu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu, sedangkan persalinan buatan dibantu dengan ekstrasi vakum atau dengan SC, sedangkan anjuran adalah pemberian pitogen atau prostaglandin, ya. Oke, nah ini cara-cara persalinan. Jadi persalinan ada persalinan normal dan ada persalinan abnormal. Ya. Nah ini persalinan normal. Persalinan normal yaitu lahir per vagina tanpa bantuan alat, cukup bulan, rentang usianya yaitu 37 sampai 42 minggu, ya, tanpa bantuan obat, murni dari kekuatan ibu, persentase ke belakang kepala, berlangsung tidak lebih dari 18 jam, tidak ada komplikasi dari ibu dan janin. Nah, ketika dulu kalian pernah dinas kan? Pernah dinas di lapangan? Di klinik? Belum. Di rumah sakit? Bu. Belum sama sekali. Belum sama Dinas, Bu. ya. Oke, nanti kalau ketemu misalnya dinas, ya, ada persalinan. Ibunya dipasang infus, terus diberi induksi supaya pembukaannya lebih cepat, ya. Nah, itu tidak termasuk dalam persalinan normal secara definisi, ya. Karena secara definisi kita jelaskan bahwa persalinan itu bila dia cukup bulan tanpa ada bantuan obat. Jadi murni memang dari kekuatan ibu dan adanya dorongan dari janin. Ya, jadi kalau dia dengan menggunakan obat-obatan, tetapi itu sudah tidak dalam persalinan normal. Ya, paham sampai di sini? Halo, paham sampai di sini? Insyaallah, Bu. Oke. Nah, sedangkan persalinan abnormal yaitu persalinan pervaginan dengan bantuan alat atau melalui dinding perut. Maksudnya apa melalui dinding perut? Operasi. Iya, operasi sesar. Iya, operasi sesar. Iya, benar. Nah, jadi persalinan normal adalah persalinan pervaginan dengan bantuan alat atau melalui dinding perut ibu, ya, atau dengan apa namanya ya, sekarang tren sekarang ya, hampir 80% persalinan itu dilakukan secara SC, ya. Kenapa? Karena minim, katanya minim nyeri, ya, tidak adanya kontraksi, ya. Jadi begitu datang cantik keluarnya baru jelek. Jeleknya kenapa? Setelah habis bius baru merasakan nyeri, ya. Kalau yang persalinan normal itu kan datang tetap nyeri karena ada kontraksi. Kontraksi itu menimbulkan rasa nyeri. Dan makanya banyak sekali teknik-teknik sekarang untuk teknik-teknik apa namanya yang non medis, ya non medis itu untuk meminimalkan rasa nyeri pada saat persalinan. Jadi sekarang banyak sekali ya teknik-teknik acupressure yang dilakukan, ya. Ada yang dengan melakukan teknik akupuntur, ada yang dengan teknik massage. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi, ya, bukan menghilangkan, ya, untuk mengurangi rasa nyeri. Karena kalau untuk dihilangkan itu tidak mungkin, ya, karena ada tidak mungkin bisa dihilangkan, tapi menurunkan intensitas rasa nyeri si ibu. Ya, jadi bisa diminimalkan, banyak tekniknya. Ya, nanti kalau sudah belajar persalinan, udah tahu konsep dasar persalinan, baru bisa mempelajari hal itu. Tahu dulu konsep persalinan seperti apa.
Ya, baru bagaimana cara mengurangi rasa nyerinya nanti baru belajar kekerasan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, silakan jika ada. Oke, nah ini kita masuk ke sebab-sebab mulainya persalinan. Ya. Jadi ada sebab-sebabnya. Sama ketika kita lapar. Kenapa lapar harus makan? Karena ada rasa lapar, jadi pengen makan, ya kan? Jadi begitu juga dengan persalinan. Persalinan itu ada sebab-sebabnya. Kapan mulainya terjadi persalinan? Ya. Adanya penurunan kadar progesteron, ya. Kemudian teori oksitosin, keregangan otot rahim, teori prostaglandin, teori hipotalamus pituitari, glandula suprarenalis, teori berkurangnya nutrisi, teori placenta menjadi tua, teori iritasi mekanik. Ya. Nah, di sini tahap persalinan ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 adalah kala pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan serviks. Ya, pembukaan serviks. Pembukaan serviks itu terbagi lagi nanti. Ya, berbagi lagi, tapi ini kita belajarnya nggak usah terlalu mendalam dulu, kita yang di luar-luarnya dulu, nanti akan kita masuk kepada tahapan-tahapannya masing-masing. Ya, ini secara kasar, secara ininya dulu saya informasikan, biar tahu bagaimana apa itu teori persalinan, bagaimana seperti terjadinya persalinan, tahapan persalinan, ya, kemudian jenis-jenis persalinan. Tadi kan sudah diinformasikan jenis-jenis persalinan ada beberapa macam. Ya, nah sekarang kita masuk kepada tahapan persalinan. Jadi tahapan persalinan ini nih tahapan persalinan. Tahapan persalinan ada skala 1 sampai skala 4. Skala 1 itu adalah skala pembukaan. Sedangkan skala 2 adalah skala pengeluaran. Ya. Skala 1 skala pembukaan adalah pembukaan serviks, kemudian skala 2 adalah skala pengeluaran. Pengeluaran di sini adalah pengeluaran janin, ya, bayi. Nah, kemudian skala 3 adalah skala UB atau lahirnya plasenta, dan skala 4 adalah skala pengawasan. Ya, pengawasan di sini biasanya sering sekali terjadi permasalahan, yaitu terjadinya perdarahan, ya, atau tidak adanya kontraksi rahim pada ibu, ya. Nah, ini skala pengawasan. Jadi pada skala ini perlu sekali diawasi, ya, baik ibu dan bayinya. Nah, kita masuk kepada skala 1 pembukaan. Nah, ini kelihatan? Lihat Bu, nampak Bu. Nampak Bu. Oke. Soalnya ada baris hitam di sininya. Saya nggak tahu yang kenapa ada garis hitam. Ya, tapi nggak apa-apa ya, masih bisa kebaca kan? Bisa Bu. Oke. Nah, jadi skala 1 tadi yaitu skala pembukaan merupakan periode persalinan yang dimulai dari his persalinan yang pertama, ya, dimulai dari his persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lengkap. Nah, berdasarkan pengajian pembukaan, maka skala 1 dibagi menjadi 2, ya, fase laten dan fase aktif. Ya, jadi pembukaan ini nanti kalian akan belajar bagaimana sih mengukur pembukaan. Pembukaan serviks ini biasanya dilakukan sebentar aja ya, saya ada telepon. Ya Bu. Oke, ya. Jadi kalau kalian belajar pembukaan itu dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kalau dulu saya belajar itu pakai kertas karton, itu dilingkari kertas kartonnya, ya, kertas yang keras lah, apa aja boleh kertas yang keras, dilingkari dari mulai diameternya 1 cm sampai dengan 10. Jadi kalian bisa belajar tuh bagaimana cara mengukur pembukaan. Ya, kalau ini tidak sering dilakukan, maka tidak akan terampil. Jadi harus sering-sering dilatih jarinya. Ada orang yang 10 cuma segini aja, ada yang sampai sakit ini terbuka, itu baru disebut dengan 10 pembukaan 10. Ya, jadi kalian harus banyak belajar.
ya, untuk mengasah jari-jarinya supaya bisa lebih sensitif untuk menentukan pembukaan serviksnya berapa. Ya, oke, nanti belajar dibuat ya. Nah, di kelas 1 ini terbagi atas 2, yaitu fase laten dan fase aktif. Nah, fase laten yaitu fase pembukaan yang sangat lambat, ya, dan pembukaannya sangat lambat dari nilai 1 sampai dengan sentimeter yang membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Ya, 1 sampai 3 sentimeter. Nah, itu fase laten. Sedangkan fase aktif yaitu fase pembukaan yang lebih cepat yang terbagi lagi, ya. Fase aktif ini terbagi lagi menjadi 3 fase, ya. Fase akselerasi atau fase percepatan dari pembukaan 3 cm sampai dengan video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.